Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kembali bersama kami dalam acara Tausiah Botak atau Bobotoh Takwa. Dengan tema kali ini yang akan kita bahas adalah seputar kesombongan. Maka di dalam Al-Quran dan di dalam hadis banyak sekali perkara atau perihal menyangkut kesombongan itu. Yang paling pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk bersujud kepada Adam, para malaikat pun begitu dan para malaikat mengikuti perintah Allah, tetapi makhluk yang satu ini tidak ingin bersujud kepada Adam. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan aba wastakbar. Mereka ini, iblis ini aba, membangkang, wastakbar, dan menyombongkan diri. Maka kalimat yang dikatakan oleh iblis adalah ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Mulia mana api dengan tanah? Nah, kurang lebih seperti itu yang diungkapkan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, ana khairum minhu. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia. Maka di dalam kalimat bahasa Arab ada yang disebut dengan ananiyah. Kullu syai'in ana. Segala sesuatu itu harus aku dulu. Nanaon oge saya heula. Nupang bisana saya heula. Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semua. Lihatlah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu. Ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, kemudian Rasulullah sedang melihat para sahabat memakan roti yang terbuat dari gandum, yang gandum tersebut bahannya tidak bagus. Maka kata Rasulullah SAW, saya ini dilahirkan oleh seorang ibu yang makanannya seperti yang kalian makan. Roti ini kalau dalam bahasa Arab disebutnya, ada orang menyebutnya dengan dakik. Sesuatu yang roti yang hanya sepele. Begitupun Rasulullah SAW ketika melewati suatu kaum, kemudian di situ ada penggembala kambing, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Maka beliau mengajarkan kepada kita, dia mengatakan kepada penggembala tersebut bahwasanya setiap para nabi dan rasul adalah pernah menggembala kambing. Artinya apa? Di sini tidak ada kesombongan dan Rasul mengajarkan bahwasanya Rasul ingin menyampaikan dan ingin memberi contoh bahwasanya beliau walaupun sebagai nabi dan rasul tapi ingin dirinya itu setara dengan orang lain. Dia tidak merasa dirinya lebih karena dia rasul. Tetapi inilah yang dicontohkan oleh Rasul, bahwasanya ketika keadaan seperti itu, maka cobalah beradaptasi dengan baik. Nah, maka kita analogikan, kalau kita ingin sombong, maka perhatikan dari mana kita berasal. Dari mana kita ada diciptakan. Maka dianalogikan apabila ayam itu tadinya dari telur, atau dari telur itu sebuah telur yang kemudian menetas menjadi ayam. Nah, maka kita ini diciptakan dan dihasilkan hanya dari setetes mani. Seperti ini analoginya. Kita memberikan 1 kilo telur kepada orang tua kita, apakah orang tua kita akan senang? Atau mertua kita, apakah orang mertua kita akan senang? Pasti senang diberikan telur oleh kita.
Tetapi coba lihat, ketika kita memberikan sesendok saja, jangan banyak-banyak, sesendok air mani kepada mertua kita atau orang tua kita, apa yang akan terjadi? Mual temual pasti dicabok eta jalma. Anak eta, minantu eta pasti dicabok ku mitohana, ku mertuana atau ku kolotna. Tah eta no jadi masalah. Jadi pemirsa, bobotoh takwa yang selalu tersenyum mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi faktor utama. Kalau kita ingin sombong, lihatlah dari mana asal kita. Hanya dari setetes mani. Maka dari itu jangan coba-coba untuk melakukan hal yang sombong, menyepelekan orang lain. Maka kekalahan pun atau hasil yang kita dapatkan itu tidak akan memuaskan kita. Maka ada satu analogi lagi. Kita kalau ingin menghilangkan rasa sombong, maka bercerminlah kepada tukang parkir. Ini ada muatannya. Bahwasanya, lihatlah apa yang terjadi dengan tukang parkir. Dia mobilnya banyak, bermacam-macam pula mereknya. Tetapi apa yang terjadi? Dia nyantai-nyantai saja. Dia tidak petantang-petenteng dengan mobil banyak. Karena dia tahu, karena mobil itu punya orang lain. Begitu juga ketika mobil itu satu persatu hilang, pulang ke rumah masing-masing, sampai habis itu mobil, dia tidak sedih. Karena tahu, dia hanya dititipkan oleh sang pemilik mobil. Kemudian, hikmah daripada tukang parkir tersebut yang pertama, janganlah yang Allah kasih ini, jangan merasa itu adalah milik kita. Tetapi rasakanlah bahwasanya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu adalah milik kita, maka ketika itu hilang akan merasa sedihlah kita. Tetapi ketika kita merasa ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama, titipan jangan menjadikan kita merasa sombong. Moal aya kurang nitipkeun mobil ka tukang parkir, mang nonton nitip mobil gitu kan. Setelah kita ambil mobil tersebut, apa boleh dia petantang-petenteng di hadapan pemiliknya? Lo kira mobil siapa? Itu mobil gua. Itu yang pertama. Tidak boleh menjadikan barang titipan tersebut merasa sombong. Kemudian faedah yang kedua, kalau titipan tersebut, jadi setiap yang kita miliki itu, setiap yang kita ada yang mengasihi kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, anggaplah dan titipan tersebut itu akan dijaga. Anggaplah itu sebuah titipan, kemudian titipan tersebut akan dijaga oleh kita. Sebagaimana halnya tukang parkir, dia menjaga mobilnya, menjaga motornya, bermerak-merak motor. Kemudian ada yang mengambil, moal aya jigana mang nitipkeun mobil ta. Pas si pemilik mobil akan membawa mobil tersebut, mengambil tersebut, mana mungkin spionnya hilang, seblekerna dan lain sebagainya. Mana mungkin itu terjadi? Karena itulah yang dimaksud dengan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa, bobotoh takwa yang mudah-mudahan selalu tersenyum di hadapan kita semua dan menyaksikan tausiah pendek ini, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, motivasi bagi kita, dan menjadi kesimpulan yang terakhir bagi kita bahwasanya kesombongan adalah sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh manusia di sekitar kita pun itu akan dibenci. Maka dari itu, sedikit demi sedikit tinggalkanlah rasa sombong kita, lepaskanlah baju kesombongan kita, dan menjadilah rendah hati di setiap lingkungan hidup kita yang kita gauli setiap hari. Mudah-mudahan ini bermanfaat, khususnya bagi saya yang menyampaikan kepada pemirsa se-alam dunia, dan bermanfaat bagi yang menyaksikan video tausiah singkat ini. Dan tidak lupa untuk mensubscribe, terus kemudian like video ini, kemudian mengamalkannya, terutama diamalkan video ini bahwasanya sombong seperti ini dan seperti ini. Nanti insya Allah kedepannya di episode-episode yang lain akan kita bahas
apa saja itu dari ruang lingkup kesombongan dan lain sebagainya. Ini saja yang mungkin pada kesempatan ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi dalam tausiah singkat ini, dan mudah-mudahan bobotoh takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu tersenyum, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu selamat dunia akhirat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.